saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah JKI Heos Online. Saya senang sekali kita bisa beribadah kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan, bahwa kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberikan kami Tuhan hari-hari yang baik ya Tuhan. Di minggu yang lalu ya Tuhan, sebentar kami memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang beracara dalam ibadah ini ya Tuhan. Di mana kami berada ya Tuhan, kami tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan yang menjadikan kekuatan bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita siap untuk memuji Tuhan. Siapkan hatimu, suaramu, bahkan kalau bisa kita berdiri atau kita bertepuk tangan dalam pujian ini, sebab kita mau datang menghadap Bapa kita dengan sukacita. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Lagi ya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Yesus, Raja segala raja. Oh Yesus, Raja segala raja. Haleluya, sungguh kita mau bersemangat lagi, kita mau buka hati kita lagi, kita mau menyembahkan Allah. Kita hadir di sini, amin. Karena Dialah satu-satunya Tuhan yang dapat kita percayai. Haleluya. Amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar
sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Say, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. 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 Mari kita sembah Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang baik. Kita akan jumpa. Engkau Allah yang dahsyat. Sungguh percaya Tuhan. Engkau Allah yang setia. Bersyukur buat hari yang luar biasa. Engkau mengasihiku. Percaya janji-Mu Bapa dalam surga, saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk negara kami ya Tuhan, di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, di mana kami sekolah ya Tuhan. Berkati negara Australia ini ya Tuhan. Berkati pemimpin ya Tuhan, Perdana Menteri Scott Morrison beserta wakil ya Tuhan, dan jajaran yang ada ya Tuhan. Kau berkati negara ini ya Tuhan, untuk menghadapi setiap masalah demi masalah Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan roh kekuatan ya Tuhan, bahkan kesanggupan Tuhan untuk memberi keputusan-keputusan terbaik ya Tuhan untuk masyarakatnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk perlindungan-Mu ya Tuhan, dijauhkan ya Tuhan dari segala-segala mara bahaya Tuhan, dari segala sesuatu Tuhan yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah segala sesuatu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk kebandahan yang ada ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia ya Tuhan, di mana sanak-saling
saudara kami Tuhan, bahkan teman-teman kami Tuhan yang masih berada di Indonesia. Engkau berkati juga ya Tuhan, Engkau tolong ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan Presiden yang ada Joko Widodo beserta wakil ya Tuhan, dan jajaran yang ada ya Tuhan, dari pulau ke pulau ya Tuhan, dari kota ke kota Engkau Tuhan. Juga kami berdoa untuk lawatan Tuhan atas Indonesia Tuhan, Kau sembuhkan yang sakit ya Tuhan, dari pandemik yang ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui pandemik ini Tuhan nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Lawatan untuk Indonesia ya Tuhan, Engkau juga tidak akan Engkau lupakan ya Tuhan Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan Roh Kudus juga Tuhan menjamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Indonesia ya Bapa. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, dari gereja-gereja yang ada di Sydney ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk gereja kami Tuhan, dari JKI Jire ya Tuhan, JKI Host Berita Narwastu Tuhan, JKI Penuai, juga JKI House of Grace ya Tuhan. Kau berkati Tuhan kelima gereja ini Tuhan, dan menjadi berkat di Australia ini ya Tuhan. Engkau yang taruh visi-visi-Mu Tuhan, Kau yang beri kekuatan Tuhan kepada setiap gembala-gembala yang ada Tuhan, juga pelayan-pelayan yang Tuhan yang ada ya Bapa. Kau tolong ya Tuhan untuk mampu melakukan visi-Mu ya Bapa. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan saat ini Tuhan. Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang berbeban berat, yang bermasalah Tuhan, baik yang kesepian Tuhan, bahkan yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Kau bukakan jalan untuk mereka Tuhan, supaya mereka bisa Tuhan bersuka cita dalam setiap keadaan yang ada ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mulai mundur ya Tuhan, mereka yang mulai tidak beribadah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Roh Kudus, Kau jamah hati mereka kembali ya Tuhan. Kau berikan kesanggupan ya Tuhan untuk mereka Tuhan, melakukan yang terbaik Tuhan untuk-Mu Tuhan di saat-saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu Tuhan yang memberi persembahan ya Tuhan. Kau juga tidak lupa ya Tuhan untuk memberkati mereka ya Bapa, untuk memperluas Tuhan pekerjaan Tuhan melalui ibadah-ibadah di gereja Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau juga yang melipat gandakan Tuhan persembahan-persembahan diberikan anak-anak-Mu ya Tuhan, baik persembahan yang kecil maupun besar ya Tuhan. Kau berikan Tuhan, maupun yang belum memberi ya Tuhan, Kau berikan kesanggupan mereka ya Tuhan untuk memberi yang terbaik ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang akan tidak pernah akan tidak membalas ya Tuhan perbuatan-perbuatan baik anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sebentar akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang dibagikan ini ya Tuhan, kami boleh mengalami terobosan Tuhan, kami boleh mengalami pengurapan daripada-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, supaya firman ini yang dibagikan Tuhan boleh menjadi benih di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, salam untuk JKI Host yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudulkan tentang kelahiran baru. Mari kita belajar bersama-sama, kita ambil kitab kita pelajari bersama-sama. Mari kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Di sini adalah berjudulkan tentang percakapan dengan Nikodemus. Saya akan membacakannya enggak secara keseluruhan, tapi mari kita belajar dari ayat per ayat, dari beberapa ayat yang akan saya ambilkan dari sini, dan ada beberapa 3 poin yang akan saya berikan pada kita masing-masing. Mari kita pelajari yang pertama. Mari kita lihat dulu di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 4. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ini dalam ayat 1. Ayat 2-nya, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Nikodemus. Bagaimana dia, kalau kita lihat di sini ada Nikodemus, itu namanya itu berasal dari kata Nikos, yaitu pemenang, dan Demos itu rakyat atau bangsa, yang berarti bangsa atau rakyat pemenang.
Nah, sedikit saya ingin menceritakan tentang karakter Nikodemus. Yang pertama, dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 1 yang tadi kita lihat, ia anggota dari Farisi. Ia juga seorang guru terkenal. Kalau kita baca lebih lagi di dalam ayat 10-nya, nanti kita akan temui dia itu adalah seorang guru yang terkenal. Dan saya ingin sedikit memberikan tentang pengakuan dia. Jadi ini adalah percakapan Nikodemus, jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang Nikodemus seperti apa, dan kita akan belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan dari ayat Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 ini. Nah, pengakuan pertama dari Nikodemus, kalau kita lihat ya, di dalam Yohanes 3 ayat 2 itu, ia berkata, "Rabi, ya, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nah, di sini kita lihat ya, Nikodemus itu mengakui bahwa Yesus itu sebagai guru yang diutus oleh Allah, dan dia percaya kalau Yesus itu disertai oleh Allah. Dia mau datang kepada Yesus Kristus dan dia mau belajar, dan juga dia mengakui dia itu guru yang benar-benar disertai Allah dengan tanda-tanda yang sudah dia berikan, ya kan? Dia pasti banyak melihat mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat ya, ia itu juga datang untuk belajar. Mari kita lihat di dalam ayat 3. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Di sini juga ada gimana Nikodemus ini bisa kebingungan ya. Nah, di dalam ayat 4-nya kan dikatakan, Nikodemus berkata kepada Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 4 ya. Nah, ini yang bisa kita lihat ya. Bagaimana Nikodemus itu bisa kebingungan dengan pertanyaan dari Tuhan Yesus ya. Ada interaksi dari Yesus Kristus. Nah, beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini bagaimana percakapan dari Nikodemus ini dengan Tuhan Yesus ini, itu ada sesuatu yang mengganjal hati Nikodemus, dan dia akhirnya pun pelan-pelan belajar gitu loh. Nah, begitu juga kita pada siang hari ini, pada sore hari ini, menjelang sore, kita akan belajar juga tentang firman Tuhan yang berasal dari Nikodemus ini, dan beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini. Bagaimana kelahiran baru itu kita perlukan juga dalam hidup kita. Kita harus mempunyai hal-hal yang bisa membuat kita tahu apa itu makna kelahiran baru itu buat hidup kita dari pembelajaran percakapan dari Nikodemus ini. Baik, poin pertama yang ingin saya sampaikan yaitu air dan Roh Kudus. Mari kita lihat kelanjutannya dalam ayat 5-8. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Ini menceritakan tentang bagaimana baptisan. Dan di sini juga Tuhan menjelaskan dalam ayat 5-8 ini menjelaskan tentang ada baptisan air dan juga Roh Kudus. Nah, dari beberapa step di sini saya menjelaskan tentang air dulu. Nah, jadi baptisan air ini Tuhan sudah memberikan contoh teladan buat kita. Nah, bagaimana Yesus juga kalau kita lihat ya, dalam Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Baik, kalau kita lihat ya di sini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang baptisan air dan baptisan roh.
yang Tuhan sedang perbincangkan dengan Nikodemus, dan sedang bicarakan bagaimana tentang apa itu baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan, dalam kata baptisan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo. Asal usul katanya adalah kata bapto, yang berarti menenggelamkan. Nah, lalu menjadi baptizo yang mengimplikasikan sesuatu direndamkan atau dicelupkan ke dalam suatu air atau sesuatu rautan tertentu, yaitu cairan. Secara makna religius sendiri berarti membersihkan diri dari dosa, atau lebih sederhana, penyucian dalam kehidupan kekristenan. Di pihak lain, dapat diungkapkan sebagai makna bahwa orang tersebut adalah pengikut Kristus. Nah, itulah tentang arti makna dari baptisan air. Kita sebagai pengikut Kristus, kita percaya dan kita dibaptis dan kita itu diselamatkan. Ada beberapa banyak hal yang mungkin menjadi perbincangan antara tentang baptisan, tapi kita sebagai pengikut Kristus, kita pasti sudah mempelajari apa makna dari baptisan air itu sendiri. Tapi ya kita melihat mungkin ada beberapa hal yang mungkin ada perbedaan. Kenapa sih dipercik? Kenapa sih mesti diselamatkan? Nah, kita sudah banyak belajar pastinya tentang baptisan ini, dan saya sudah menjelaskan sedikit tentang baptiso, tentang baptisan itu, bagaimana cara baptisan itu yang sebenarnya menurut akan firman Tuhan yang sudah diteladani juga oleh Yesus Kristus sebelum dia diangkat ke surga. Dia sudah memberikan teladan-teladannya buat kita, bagaimana dia dibaptis. Dia memberikan contohnya di mana dia memberikan hidupnya kepada Yohanes untuk dibaptiskan di Sungai Yordan. Nah, itu pun begitu juga dengan kita sebagai pengikut Kristus, kita mengikuti akan teladan Yesus Kristus. Nah, tentang baptisan roh, sedikit yang ingin saya singgung, yaitu dari Matius 3 ayat 11b, yaitu Yohanes Pembaptis yang mengatakan, ada baptisan Roh Kudus dan api baru diberikan kepada yang bersangkutan oleh Yesus, bila mana dia setelah pertobatannya itu benar-benar melaksanakan kehendak Allah. Nah, baptisan roh ini bisa dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan baptisan air. Baptisan air itu sendiri, dan dapat juga sesudahnya. Tegasnya, kapan baptisan roh itu terjadi tidak dapat dilihat atau disaksikan oleh siapapun, karena pelaksanaannya bukan dilakukan oleh pendeta, melainkan oleh Allah sendiri yang roh itu. Jadi kita lihat ya di sini baptisan roh itu sebelum dan sesudah itu sebenarnya sudah ada, tapi itu tergantung dari orang itu sendiri. Bagaimana meresponi dari panggilan Roh Kudus itu dalam hidup dia. Ketika dia mau datang kepada Yesus Kristus, menghampiri dia untuk berbincang-bincang, bercakap-cakap, mencari tahu apa itu maksud dari baptisan atau hal-hal yang lainnya, yang dia mau lebih mengenal Yesus Kristus lebih dekat lagi. Seperti Nikodemus ini, dia mengakui Yesus Kristus sebagai guru. Dia mengakui Yesus Kristus itu benar-benar disertai oleh Allah, dan dia mengikuti dia, dan dia mau dibaptis juga, mau mengikuti akan teladannya juga. Nah, dan di sini juga sedikit tentang roh, baptisan roh ini. Ada, kalau kita pelajari akan firman Tuhan lebih dalam lagi, kita akan lebih mengetahui ya, roh maksudnya ada roh apa saja yang ada di dunia ini, yang kita bisa lihat itu roh dari Tuhan atau roh dari kuasa kegelapan. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, jadi soal air dan Roh Kudus ini, soal roh, nah sedikit saja yang bisa saya sampaikan tentang roh ini. Bagaimana kita melihat
Tuhan akan bekerja kepada kita, memberikan kuasanya ketika kita percaya kepada Roh Kudus, kepada Roh Allah yang mau menuntun hidup kita, yang dimana Roh yang mau berkehendak dalam kehidupan kita, yang akan membantu kita akan lebih mengerti Roh itu seperti apa, bagaimana Roh itu bekerja, bisa untuk bernubuat, untuk melakukan mujizat, dan melakukan hal-hal yang lainnya. Nah, tapi ada beberapa poin yang ingin saya bagikan di sini, bagaimana kelahiran baru itu penting gitu loh. Adanya air dan Roh, baptisan dari air dan juga Roh Kudus. Nah, selanjutnya poin kedua. Setelah kita mendapatkan poin yang pertama ini, ada poin keduanya lagi, yaitu percaya Roh Kudus. Yang kedua adalah percaya Roh Kudus. Mari kita mengikuti ayat selanjutnya di dalam ayat 9 sampai 18. Nah, ayat 9. Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Lalu jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Itulah Yesus Kristus yang harus kita selalu tinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, untuk menyelamatkan kita sekalian. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, dalam poin kedua ini, saya ingin memberikan percakapan selanjutnya bagaimana dari Nikodemus ini. Dia itu guru ya, tapi dia bisa bingung dengan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, di mana Yesus mengajari dia tentang beberapa hal. Bagaimana kalau kita lihat di dalam ayat 1-10, itu banyak percakapan-percakapan yang diberikan oleh Yesus Kristus, dan Nikodemus ini mulai kebingungan sebagai pengajar Israel, yang kalau kita lihat dia adalah guru yang terkenal juga ya, kalau kita lihat tadi di ayat 10. Nah, penebusnya Yesus memberikan 3 ilustrasi untuk dapat membantu Nikodemus mengerti tentang lahir baru. Nah, inilah yang akan kita pelajari tentang firman Tuhan ini, tentang kelahiran baru, lahir baru. Ini tentang bagaimana ilustrasi yang diberikan Yesus Kristus untuk Nikodemus. Yang pertama, ilustrasi fisik, bagaimana apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan roh adalah roh, kalau Yohanes 3:6. Nah, dan yang kedua itu ilustrasi alamiah. Angin bertiup kemana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, itu dalam ayat 8. Lalu ilustrasi yang ketiga, yaitu Injil. Dan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Itu dalam ayat 14. Jadi ini semua tentang lahir baru. Bagaimana Tuhan menjelaskan tentang kelahiran roh, bukan hanya menjelaskan tentang kelahiran daging yang sampai Nikodemus itu bingung, kenapa bisa
masuk lagi ke dalam rahim ibu. Nah, itu bukan yang dimaksud oleh Yesus Kristus. Bagaimana itu tentang menjelaskan tentang baptisan dan juga bagaimana kehidupan yang baru. Nah, tentang percaya kepada Roh Kudus untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, demikian juga hal-halnya tiap orang yang lahir dari roh. Nah, angin bertiup kemananya datang atau kemananya pergi. Kalau di dalam ilustrasi alamiah ayat 8-nya ya. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang lahir dari roh. Nah, roh yang memimpin orang untuk datang dan pergi untuk bisa mau menerima Yesus Kristus. Nah, begitu juga seperti Nikodemus yang datang kepada Yesus Kristus. Dia ingin belajar, dia ingin mengakui. Dia mengakui, dia mau percaya. Nah, tetapi ada beberapa perihal yang mungkin dia bingung. Kenapa bisa harus mesti masuk? Dia nggak mengerti dengan apa yang diilustrasikan oleh Yesus Kristus. Tapi Tuhan memberikan beberapa perihal dari setiap percakapannya itu, sehingga Nikodemus pun mengerti tentang apa maksud dari kata-kata dari Yesus Kristus. Dari kelahiran baru itu ada beberapa step, dari baptisan air yang diselamkan, dan juga baptisan roh yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus yang itu yang selalu bekerja dalam kehidupan kita, membantu merubah setiap keburukan dalam hidup kita, hal-hal yang kedagingan kita itu pelan-pelan dikakas gitu oleh Roh Kudus, dan kita selalu jadi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, seperti yang di ilustrasi ketiga itu, yang itu Injil. Nah, setelah itu, dan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Setelah itu, kita menjalani proses-proses dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat bagaimana kita akan selalu mau meninggikan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Nah, inilah Injil yang dimaksud dengan Yesus Kristus ketika bercakap-cakap dengan Nikodemus. Inilah bagaimana Tuhan memberikan pandangan buat kita juga melalui firman-Nya dalam Yohanes 3 ini. Kita belajar tahap demi tahap bagaimana Tuhan mau kita untuk percaya dengan Roh Kudus memimpin kita dalam kehidupan kita, untuk kita bisa melihat keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa meninggikan Dia. Kita bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup, benar-benar Tuhan yang ajaib, yang penuh kuasa. Nah, mari kita lihat juga teguran terhadap Nikodemus. Karena tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Kalau kita lihat di dalam Yohanes 3:10-12 ya. Nah, itulah Yesus menegur Nikodemus dengan keras. Bagaimana kalau Yesus mengatakan hal-hal surgawi, Nikodemus bisa percaya kalau dia nggak percaya dengan perkata-kata yang sudah dia sampaikan. Dari ilustrasi-ilustrasi dia mungkin nggak percaya gitu loh. Nah, kenapa pentingnya itu baptisan air? Kenapa pentingnya itu baptisan Roh Kudus? Itu akan memimpin kita, membimbing kita dari step ke step, naik, dan kita bisa melihat gitu bagaimana Tuhan bekerja untuk kita bisa melihat hal-hal surgawi, hal-hal yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat hal-hal yang lebih menakjubkan lagi dalam kehidupan kita kalau Tuhan itu benar-benar beserta kita. Tuhan itu benar-benar ajaib dan berkuasa dalam kehidupan kita. Kalau dalam Yohanes 6:7, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi kita fokus percaya kita karena kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bukan sesuatu hal yang fana ketika kita berjuang untuk mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus. Ketika kita percaya, kita datang menghampiri Dia, maka kita yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal.
Nah, jadi yang pertama itu tentang air dan roh. Begitu pentingnya kelahiran baru itu, yaitu dengan baptisan air dan juga Roh Kudus. Dan juga yang kedua, percaya dengan Roh Kudus. Percaya Roh Kudus yang memimpin kita, memperbarui hidup kita. Percayalah dengan bisikan-bisikan dalam hati kita ada Roh Kudus yang selalu tinggal dalam hidup kita, dalam tubuh kita, yang selalu mengingatkan kita untuk berbuat hal yang benar di mata Tuhan sesuai dengan akan firman-Nya. Nah, poin yang ketiga yaitu berbuah Roh Kudus. Setelah kita percaya, nah kita akan berbuah Roh Kudus. Kita akan berbuah, memperoleh buah-buah dari hasil kita mendengar, mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat selanjutnya dalam 19 sampai 21. Dan inilah hukuman itu, ayat 19. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, dalam berbuah Roh Kudus ini, nah mari kita lihat dari percakapan Nikodemus ini dari selanjutnya ya, yang kita bisa dapatkan. Nah, poin yang selanjutnya itu tentang pertobatan Nikodemus. Nah, gejala menunjukkan dengan jelas bahwa Nikodemus menerima Kristus saat itu. Mungkin setelah mendengar ayat yang sangat penting, kalau kita lihat di dalam ayat 16 ya. Ya, karena begitu besar kasih Allah dalam hidup dia mau menyelamatkan kita. Nah, kalau di dalam ayat Yohanes 3 ayat 16 itu menjelaskan bagaimana tentang maksud Tuhan yang mau menyelamatkan kita, umat-umatnya yang berdosa, dia mau disalibkan, menebus segala dosa-dosa kita, dia mau menggantikan diri kita yang berdosa ini untuk kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, jadi hanya melalui dialah kita bisa untuk mendapatkan kehidupan kekal. Karena Yesus sendiri yang sudah mau mempertaruhkan hidupnya untuk kita, menebus kita. Nah, karena dunia ini gak ada yang mungkin sanggup bisa untuk menebus kehidupan kita yang berdosa ini. Hanya Yesus yang Tuhan sendiri yang turun dari surga ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Nah, kalau kita lihat ya dari beberapa ayat di cerita alur ini, kita bisa melihat keteguhan hati Nikodemus. Nah, Nikodemus itu bermula sebagai seorang pengikut rahasia, tetapi akhirnya setelah Yesus meninggal, dia secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap Yesus. Hal yang menarik adalah dia tidak secara terang-terangan menyatakan dukungan setelah kebangkitan Yesus, tetapi justru saat Yesus sudah mati, Nikodemus lewat tindakannya mengumumkan kepada dunia, "Aku bersama Yesus." Nah, pada titik Yesus ditinggalkan semua orang, termaksud murid-muridnya sendiri, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang sebelumnya sembunyi-sembunyi, sekarang menyatakan iman kepada mereka. Nah, ini pada titik semua murid menjadi takut dan kehilangan iman. Yusuf dan Nikodemus justru menghilangkan segala rasa takut dan menyatakan iman mereka. Kalau kita lihat ya, di dalam ayat 2, itu Nikodemus itu malam-malam mendatang untuk menemui Yesus dan mau belajar. Mungkin kita juga sama. Kita mungkin malu-malu ketika mau ikut komsel atau mau belajar firman Tuhan atau apa. Mungkin kita diam-diam. Begitupun saya juga dulunya seperti itu ya. Ketika saya mengikut Kristus itu, saya dari keluarga yang
hampir semua ya tidak Kristen juga ya. Nah, kadang saya juga untuk ke gereja itu agak diam-diam. Itu dulu ya. Tapi sekarang ya mungkin ada juga sih saya ada diam-diam juga sedikit, tapi saya pelan-pelan untuk membuktikan bahwa apa yang seperti Nikodemus ini ya, pelan-pelan dia yang tadinya hanya diam-diam gitu ya, datang diam-diam malam-malam menghampiri Yesus untuk belajar, untuk tahu firman-Nya, tahu bagaimana keajaiban yang Tuhan Yesus nyatakan dalam hidupnya ya. Nah, kita pun juga bisa, mungkin awal-awal ya, kita diam-diam. Saya pun juga gitu. Tapi setahap demi setahap ketika kita mau menerima dari poin-poin yang pertama yang saya sampaikan, baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan percaya dengan Roh Kudus, kita akan memperoleh buah-buahnya. Ketika kita sudah mau menuruti akan Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada hal-hal yang baru yang akan Tuhan rubahkan dalam hidup kita. Ada buah-buah yang akan kita rasakan juga. Seperti Nikodemus, dia sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Bahkan dia lebih mengutarakan, menyatakan imannya, menghilangkan rasa segala takutnya dia. Di sini katakan hanya Yusuf dan Nikodemus yang justru yang berani menang terangan untuk menyatakan iman mereka. Awalnya sembunyi-sembunyi, tapi akhirnya mereka mulai untuk terang-terangan gitu ya, untuk belajar firman Tuhan. Kalau kita lihat ya, di dalam Yohanes 7 ayat 50-52, nah, ini bagaimana keteguhan hati Nikodemus. Dia membela Yesus di hadapan Sanhedrin. Nikodemus berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang dibuatnya? Nah, di sini kita lihat ya, Nikodemus berani untuk membela Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita beranikah membela? Kita beranikah menyatakan Yesus itu adalah juru selamat kita? Nah, di sini Nikodemus sudah mulai menerima Yesus Kristus, menerima Roh Kudus untuk dipimpin, di mana kehidupannya mau benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin untuk selalu percaya kepada Yesus Kristus, sampai memberanikan diri untuk menyatakan pembelaan kepada Yesus Kristus. Dan di dalam Yohanes 19:39 juga Nikodemus membantu menyediakan sesuatu untuk tubuh Yesus dalam penguburannya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memberikan apa yang bisa kita berikan kepada Yesus Kristus dengan pernyataan iman kita yang sudah kita percaya, kita sudah dibaptis atau yang belum dibaptis? Sudahkah kita percaya? Sudahkah kita mau menerima tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Bagaimana perbuatan kita? Apakah sudah benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus atau belum? Ayo kita sama-sama belajar lebih lagi tentang Yesus Kristus. Seperti Nikodemus di sini, nggak apa-apa, diam-diam datang kita belajar firman Tuhan dari beberapa komsel atau dari hal-hal kecil. Komsel seperti itu, ke gereja, pelan-pelan dengarkan firman Tuhan. Nah, itu pelan-pelan kita akan mulai mengerti maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Menerima, pertama kita harus menerima Yesus itu sebagai juru selamat kita, di mana Tuhan menginginkan kita bangun dan berjalanlah, hampiri Dia, maka Tuhan akan nyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Dia akan nyatakan mujizat-mujizatnya dalam hidup kita. Dia akan memberikan suatu perubahan yang drastis buat hidup kita. Dia akan menuntun kita agar kita bisa berbuah tentang Roh Kudus, berbuah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita mempelajari Dia, kita mempelajari Yesus Kristus dan firman-Nya,
kita akan mengerti maksud Tuhan itu apa, seperti apa dalam kehidupan kita. Dan kita bisa meninggikan Dia dan memuliakan Dia. Tindakan Yesus mendukung perkataannya, dan kita pun seharusnya begitu. Yohanes menulis, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Perkataan kita penting bagi dunia yang mengamati kita. Hanya jika perkataan itu sesuai dengan perbuatan kita. Tak kala kita berbicara tentang kasih Allah, perkataan itu akan penuh kuasa jika didukung dengan tindakan kasih dan kebaikan. Perbuatan itu bersuara lebih keras. Jadi apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, firman Tuhan ini juga merupakan dilema buat hidup saya. Bagaimana enggak hanya saya sampaikan kepada kita semua, tapi ini saya harus tindakin untuk saya melakukan juga, menindakkan perbuatan-perbuatan saya, menunjukkan bahwa saya juga menerima, mengasihi Yesus Kristus juga dalam kehidupan saya, untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus, untuk selalu saya bisa percaya Roh Kudus itu ada dalam hidup saya, memimpin saya, membimbing saya, untuk saya jauh lebih baik lagi. Dan orang lain bisa merasakan itu dari setiap perbuatan-perbuatan saya, bukan hanya dari perkataan atau dari sains firman Tuhan yang saya bagikan pada siang hari ini. Dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, itulah buah-buah roh ketika kita lahir baru. Ketika kita lahir baru, mau menerima kelahiran baru itu dengan pertama baptisan air yang diselamkan, dengan baptisan roh yang dimana Tuhan setelah kita ataupun sebelum pun kita dibaptis dengan air, Tuhan akan berikan Roh Kudus itu. Tapi bagaimana kita mau menerima dan percaya dengan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, itu kita tidak akan bisa berbuat, kita tidak akan merasakan buah-buah roh itu. Harus dengan kita menerima, percaya, dan mau dipimpin oleh Roh Kudus itu, baru kita akan memperoleh buah-buah roh itu. Baru kita akan merasakan lebih banyak hal lagi yang akan kita dapatkan. Akan banyak hal-hal baru yang akan disampaikan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dia akan menyampaikan hal-hal surgawi kepada kita semua ketika kita mau menerima Dia, ketika kita mau benar-benar mau dipimpin oleh Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus tentunya, di mana Dia yang akan membantu kita, menguatkan kita, memimpin kita untuk kita bisa lewati setiap persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Akan ada kasih yang akan menuntun kita, akan ada kelemah lembutan, penguasaan diri, dan hal-hal lainnya yang akan kita dapatkan dan akan kita rasakan, dan kita akan bisa bagikan, dan kita akan selalu bisa meninggikan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, dari baik perkataan maupun perbuatan kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada hambanya Yohanes yang sudah sharing firman Tuhan buat kita semua. Benar, kita mesti percaya akan Tuhan Yesus Kristus, kita mesti percaya akan Roh Kudus, dan kita mesti berbuah di dalam kehidupan kita. Saudara, sebentar kita akan selesai dengan jam ibadah kita. Biar kita angkat tangan kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semua, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. When I'm weak, you
strengthen me. When I'm down, you lift me up. When I'm lost, you lead me to your way. You are Emmanuel. When I'm weak, you strengthen me. When I'm down, you lift me up. When I'm lost, you lead me to your way. You are Emmanuel. Jesus, you're always here for me. Whenever I need you, Jesus, you'll always be with me. You'll never leave me. You are Emmanuel. You are Emmanuel. Jesus, Emmanuel. When I'm weak, you strengthen me. When I'm down, you lift me up. When I'm lost, you lead me to your way. You are Emmanuel.